Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juliana Safitri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Saya jurusan Gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah statistika, yaitu nilai pemusatan, nilai variabilitas, kurtosis, dan skeones. Yang pertama, nilai pemusatan. Nilai pemusatan atau ukuran tendensi sentral adalah nilai tunggal yang mewakili pusat sekumpulan data, seperti nilai rata-rata atau mean, nilai tengah, median, dan nilai yang paling sering muncul yaitu modus. Tujuan penggunaannya adalah untuk menyajikan gambaran umum dan ringkas mengenai sekelompok data, sehingga memudahkan pemahaman dan perbandingan antar data tanpa harus memeriksa setiap anggota data secara individual. Beberapa metode umum untuk menghitung nilai pemusatan yaitu ukuran sampel, nilai tengah, median, mean, modus, sifat nilai tengah, dan nilai posisi. Yang pertama yaitu ada ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah individu atau unit yang dipilih dan disertakan dalam suatu studi penelitian dari sebuah populasi yang lebih besar. Angka ini sangat penting karena memengaruhi akurasi dan reliabilitas hasil penelitian, di mana sampel yang representatif akan menghasilkan kesimpulan yang lebih valid tentang populasi secara keseluruhan. Yang kedua, nilai tengah. Nilai tengah atau median adalah nilai pusat dalam kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga membagi data menjadi dua bagian sama besar, 50% data terkecil dan 50% data terbesar. Cara menentukan median tergantung pada jumlah data. Untuk jumlah data ganjil, median adalah angka yang persis berada di tengah. Untuk jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua angka yang berada di tengah kumpulan data tersebut. Yang ketiga yaitu mean. Mean adalah ukuran statistik yang dikenal sebagai rata-rata atau rataan hitung, di mana nilai mean dihitung dengan cara menjumlahkan semua angka dalam suatu kumpulan data, kemudian membaginya dengan jumlah total angka dalam kumpulan data tersebut. Cara membaginya yaitu ada dua cara. Yang pertama, jumlah semua angka, tambahkan semua nilai yang ada dalam kumpulan data. Hitung jumlah data. Tentukan berapa banyak angka yang terdapat dalam kumpulan data tersebut. Yang ketiga, bagi jumlah total. Bagi hasil penjumlahan semua angka dengan jumlah total angka yang ada untuk mendapatkan nilai mean. Yang keempat ada median. Median adalah angka yang berada di tengah-tengah serangkaian data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Untuk menghitungnya, data harus diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai tengah akan menjadi median. Jika jumlah data ganjil, median adalah angka tunggal di tengah, sedangkan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua angka tengah. Yang kelima yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data statistik. Modus dapat digunakan untuk mengidentifikasi preferensi atau perilaku dominan dalam kelompok data, seperti produk yang paling diminati pelanggan atau kejadian yang paling sering terjadi. Suatu set data bisa memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau bimodal, trimodal, atau multimodal, atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali. Yang keenam, sifat nilai tengah. Sifat nilai tengah atau median adalah ia merupakan nilai yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Ini berarti separuh data memiliki nilai lebih besar dari median, dan separuh lainnya memiliki nilai lebih kecil dari median. Sifat penting lainnya adalah median kurang terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier dibandingkan dengan rata-rata atau mean, dan dapat digunakan pada data dengan interval kelas terbuka. Yang ketujuh, ada nilai posisi. Nilai posisi adalah istilah dalam statistika untuk nilai yang menunjukkan kedudukan atau letak suatu data dalam kumpulan data yang terurut.
dan membagi kumpulan data tersebut menjadi beberapa bagian yang sama besar. Ukuran nilai posisi yang umum digunakan adalah kuartil atau membagi data menjadi 4 bagian, desil membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Nilai variabilitas. Nilai variabilitas adalah ukuran seberapa terbesar atau bervariasinya titik-titik data dalam suatu kumpulan data, baik satu sama lain maupun dari nilai rata-ratanya. Pengukuran ini membantu memahami seberapa besar perbedaan dan penyebaran data, serta konsistensi data tersebut. Beberapa metode umum untuk menghitung nilai variabilitas memiliki rata-rata simpangan, range semi antar kuartil, varians, desil, range, dan deviasi standar. Yang pertama yaitu rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih harga mutlak setiap data dengan nilai rata-ratanya, serta merupakan ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data bervariasi atau menyimpang dari nilai pusatnya atau mean. Ukuran ini menggunakan tanda harga mutlak untuk memastikan selisihnya bernilai positif. Yang kedua ada range semi antar kuartil. Range semi antar kuartil juga dikenal sebagai simpangan kuartil atau rentang semi interkuartil, adalah setengah dari jangkauan antara kuartil Q3 Q1. Ini merupakan ukuran penyebaran data yang dihitung dengan rumus Q3 dikurang Q1 dibagi 2, di mana Q3 adalah kuartil atas dan Q1 adalah kuartil bawah. Yang ketiga ada varians. Varians adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar penyebaran atau variabilitas data dalam suatu himpunan data, yang dihitung sebagai rata-rata deviasi kuadrat dari nilai rata-rata atau mean. Semakin besar nilai varians, semakin luas penyebaran data, sementara nilai varians yang kecil menunjukkan data lebih berpusat di sekitar rata-rata. Yang keempat, desil range. Desil range atau lebih tepatnya rentang interdesil atau interdesil range atau IDR adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dari perbedaan antara desil ke-9 dan desil ke-1 atau D9 dikurang D1 dari suatu kumpulan dari data yang telah diurutkan. IDR menunjukkan rentang 80% data bagian tengah dengan 10% data terendah dan 10% data tertinggi dihilangkan, sehingga menjadi indikator penyebaran data yang lebih stabil dibandingkan rentang biasa karena tidak berpengaruh oleh nilai ekstrim. Yang kelima ada deviasi standar. Standar deviasi adalah ukuran statistik sebaran data yang menunjukkan sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data menyebar dari nilai rata-ratanya. Nilai standar deviasi yang kecil berarti data lebih homogen dan tidak terlalu menyebar dari rata-rata. Sementara nilai standar deviasi yang besar menunjukkan data yang lebih bervariasi atau tidak seragam. Kurtosis. Keruncingan disebut juga ketinggian kurva. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Kurtosis ada dua bagian, yaitu pancaran kurtosis dan koefisien kurtosis persentil. Pancaran kurtosis atau sering disebut kurtosis saja adalah ukuran statistik yang menggambarkan derajat keruncingan atau peakedness atau keberekoran atau tiredness suatu distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Nilai kurtosis memberikan informasi tentang seberapa banyak data terkumpul di sekitar rata-rata atau puncak dan seberapa banyak data yang ekstrim atau outlier berada di ekor distribusi. Yang kedua ada koefisien kurtosis atau koefisien keruncingan adalah ukuran statistik yang menggambarkan bentuk puncak dan ekor dari suatu distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal mesokurtik. Nilai koefisien kurtosis di atas 3 leptokurtik menunjukkan distribusi yang lebih runcing dengan ekor lebih tebal dan lebih banyak nilai ekstrim. Sedangkan nilai di bawah 3
Platypurtik menunjukkan distribusi yang lebih datar dengan ekor lebih tipis dan sedikit outlier. Yang terakhir ada skewness. Skewness atau kemiringan adalah ukuran ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Distribusi yang simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang sama, sedangkan distribusi yang miring tidak simetris akan menunjukkan perbedaan antara ketiga nilai tersebut. Skewness mengindikasikan arah dan tingkat kemiringan distribusi data, apakah cenderung condong ke kiri, kanan, atau simetris. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.